Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Nailal Husna dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan dengan NIM 2381010169. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam modern di Iran. Baik, langsung aja ya ke materinya. Sejarah peradaban Islam modern di Iran. Yang pertama itu adalah periode Safawi. Pada tahun 1501 sampai dengan 1722. Jadi sebelum menjadi sebuah kerajaan besar, pada awalnya kerajaan Safawi hanya merupakan gerakan atau aliran terdekat yang didirikan oleh Salih ad-Din Ishaq al-Ardabi pada tahun 1252 sampai dengan 1334 Masehi di Ardabil. Tarakat ini dinamakan Safawi yang diambil dari pendirinya. Nama tersebut bertahan hingga aliran ini beralih menjadi gerakan politik, bahkan berhasil mendirikan kerajaan. Safi al-Din, seorang sufi yang beraliran Syiah. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa ia adalah keturunan Imam ke-7 Syiah Isna Asy'ariyah Musa al-Qasim, dan gurunya bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahid, sekaligus sebagai mertuanya. Sebelum gurunya wafat, Safi al-Din ditunjuk sebagai penggantinya untuk memimpin tarekat Zahidiyah yang didirikan oleh gurunya. Di bawah kepemimpinan Zahidiyah beralih menjadi Syafawiyah. Jamaah atau murid-muridnya berubah menjadi tentara yang teratur dan fanatik dan dalam kepercayaan serta menentang setiap orang yang bermazhab selain Syiah. Kepemimpinan Syafawi silih berganti dan semakin eksis sebagai gerakan politik yang didukung oleh pasukan yang semakin kuat yang diberi nama Kizibas pada masa kepemimpinan Ismail pada tahun 1501 sampai dengan 1204 Masehi. Dialah yang pertama kali diproklamirkan dirinya sebagai raja pertama dinasti Syafawi atau di kota Tabriz. A. Bidang politik dan pemerintahan. Pada bidang politik dan pemerintahan, kemajuan pada masa dinasti Syafawi di bidang politik yaitu terwujudnya integritas wilayah negara yang begitu luas dan diamankan oleh suatu angkatan militer yang begitu kuat atau diatur di bawah kekuasaan pemerintahan yang kuat. Tidak hanya itu, pemerintahan juga mampu memainkan perannya dalam pengelolaan politik internasional. B. Keadaan sistem pendidikan. Jadi di masa tersebut Islam mengalami kemajuan pada bidang ekonomi. Dari kemajuan tersebut berdampak juga terhadap dinasti Syafawi. Syafawi Islam mencatat bahwa Persia terkenal sebagai suatu bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi serta berperan dalam mewujudkan kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
C. Yaitu pendidikan ekonomi. Pada masa kekuasaan Syah Abbas dinasti Safawi mengalami proses kemajuan dalam bidang ekonomi, khususnya di waktu sektor industri dan juga perdagangan. Stabilitas politik pada masa kerajaan Safawi, khususnya pada masa Abbas I, ternyata sangat memacu terhadap perkembangan perekonomian, khususnya setelah Kepulauan Timur Hormuz dalam dikuasai dan pelabuhan Gurmun telah dijadikan Bandar Abbas. Poin kedua, saya akan membahas tentang dinasti Qajar pada tahun 1788 sampai dengan 1825. Jadi setelah runtuhnya dinasti Safawi, dinasti Qajar mengambil alih kekuasaan. Berdirinya dinasti Qajar oleh Aga Muhammad Qajar pada tahun 1779. Sejak tahun 1906, Iran pada saat itu di bawah dinasti Qajar telah menjadi negara monarki. Jadi dinasti Qajar ini banyak melakukan konspirasi dengan pihak-pihak asing. Kebijakan atas politik pemerintahan yang dijalankan tidak memberikan keuntungan besar pada rakyat Iran. Dan poin selanjutnya yaitu poin ketiga, tentang dinasti Pahlavi pada tahun 1925 sampai dengan 1979. Jadi pada tahun 1925 menjadikan Raja Khan sebagai Syah Iran yang dilahirkan pada 26 Oktober pada tahun 1911. Di daerah Kota Lama Teheran yang dinobatkan sebagai putra mahkota pada tahun 25 April 1926. Sebagai pendiri kerajaan konstitusional dan sekaligus pada dinasti Pahlavi yang berlangsung pada tahun 1979. Yang keempat yaitu revolusi Islam pada tahun 1979 dan Iran pasca revolusi yaitu setelah 25 tahun lebih dipimpin oleh Syah Reza Pahlavi. Dengan banyak kebobrokan dan korupsi, rakyat Iran mulai menentangnya, dipimpin oleh Ayatullah Imam Khomeini pada awal 1970. Imam Khomeini dalam Velayat Efaki Islami mendesklarasikan bahwa pemerintahan monarki sah tidak selaras dengan Islam. Ayatullah Al-Uzma Said Ali Khomeini mengatur dan memanfaatkan situasi sosial dan politik pada saat itu, kemarahan revolusioner terhadap penguasa otokratis Iran, Reza Shah Pahlavi. Suasana ini menjadi starting point bagi Khomeini bersama para revolusioner untuk melahirkan pemerintahan yang pertama di era modern. Jadi tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam di Iran sejak awal mula berdirinya negara tersebut, sebagaimana yang berkali-kali disebutkan adalah Ayatullah Khomeini. Tokoh ini berhasil merekayasa keruntuhan monarki Persia dan menjadikan Iran sebagai negara yang bermanfaat wilayah Al-Faqih dengan melambangkan ideologis atau gagasan-gagasan politik Syiah. Jadi kesimpulannya adalah
Peradaban Islam modern di Iran ini telah mengalami berbagai perubahan signifikan dari masa dinasti Qajar hingga revolusi Islam pada tahun 1979. Revolusi yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini mengubah Iran dari monarki absolut menjadi revolusi Islam, menggantikan kebijakan modernisasi Reza absolut menjadi Republik Islam, menggantikan kebijakan modernisasi Reza Pahlavi dengan nilai-nilai Islam dan kemandirian nasional. Transformasi ini menunjukkan kemampuan Iran dalam mempertahankan identitas Islamnya sambil menghadapi tantangan modernitas. Dengan peran penting ulama dan intelektual seperti Al-Sahriyati dalam mengarahkan perubahan sosial dan politik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.